Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Syarah Nawaqidul Islam di Al-Alamah Al-Fauzan hafizahullah. Baca Ki. Nah. الله جل وعلا ما أنزل داء إلا ما أنزل له شفاء فبماذا نعالج المسحور؟ نعالجه بالرقية الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم عولج بالرقية وقام جبريل بسورة الفلق فيرقي المريض بالقرآن والأدوية الشرعية فهذا لا بأس به لأنه كل السحر المسحور بما شرعه الله جل وعلا وأنه سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. Naam. Masalah hukum hil sihir anil mashur, menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Bagaimana hukumnya? Ya, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nggak diragukan lagi bahwasanya orang yang terkena sihir, bahwasanya sihir itu adalah isobah, ya, suatu bala, musibah, ya. Kemudian suatu penyakit yang butuh untuk diobati, itu nggak diragukan lagi. Allah Azza wa Jalla tidaklah menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obat kesembuhan baginya. Kemudian dengan apa kita mengobati orang yang disihir? Maka jawabannya kita obati dia dengan ruqyah syar'iyyah. Nabi SAW diobati ketika disihir itu dengan ruqyah. Jibril meruqyahnya Nabi SAW dengan surat Al-Falaq. Kemudian juga orang yang sakit ini juga bisa diruqyah dengan Al-Quran. Fayurqal marid, ya. Di sini saya mengatakan orang yang sakit juga dapat diruqyah dengan Al-Quran, ad'iyah, kemudian adwiyah, asyariyah. Maka ini tidak apa-apa. Karena ini adalah pelepas sihir, ya, pelepas sihir dari orang yang disihir dengan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah tidaklah menurunkan penyakit, melainkan apa? Menurunkan apa? Obatnya, penawarnya. Nah. Nah, adapun kalau kita mau menghilangi sihir dengan sihir yang semisal, maka ini nggak boleh, karena ini adalah berobat dengan suatu perkara yang diharamkan oleh Allah, bahkan berobat dengan suatu kekufuran. Dan Nabi SAW bersabda, tadawu, berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan suatu perkara yang haram. Sihir ini termasuk ya keharaman yang sangat besar. Maka bagaimana kita bisa berobat dengan sihir kepada orang yang disihir? Berkata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian pada perkara yang Allah Azza wa Jalla haramkan atas kalian. Kalau bisa sembuh, itu adalah mainan dari syaitan. Nah.
Ki, ki. Apa yang antum? من جواز السحر بسحر المثل. Nah, nggak pakai ini antum. Baik. Lanjut. وهو قول مردود وباطل فلا يجوز الأخذ به لأنه يخالف الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب تنقية المجتمعات المسلمة من السحرة وأعمالهم. Saharah. من السحرة وأعمالهم وألا يقروا في البلد بين الناس ينشرون السحر بين الناس والواجب محاربتهم والقضاء عليهم ومن عرف أنه يعمل السحر فإنه يقدم إلى المحكمة لينال جزاءه الشرعي حتى يستريح منه العباد والبلاد ولا نفتح لهم المجال Wanastaqdimuhum. ونستخدمهم أو ندافع عنهم ونقول اتركوهم يعالجون الناس فهم يجلبون السحر وبذلك نزيد السحر شرا ونزيد السحر سحرا. Nah. Dan sihir termasuk keharaman yang paling dahsyat. Di antara keharaman yang sangat apa? Dahsyat. Nggak boleh kita berobat dengan sihir untuk orang yang disihir. Wa inna manu'ali, akan tetapi kita hanya berobat, ya, mengobati orang yang terkena sihir dengan obat, dengan suatu obat yang untuk kita berikan kepada segala penyakit yang ada. Ya, seperti ruqyah dengan Al-Qur'an, ruqyah dengan ad'uyah, dengan doa-doa, dengan ta'awudzat syar'iyyah, ad'uyah al-mubahah dengan obat-obat yang mubah, herbal dan semisalnya. Ya, mungkin apapun itu sama gitu. Nah, fa hadzal ladzi yu'aliju bihi al-masrur, dan inilah ya perkara yang dengannya kita dapat mengobati orang yang terkena sihir. Adapun yang dikatakan khilafu dzalik, maksudnya adapun suatu perkataan yang berbeda dengan perkataan di atas dari bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya, maka ini adalah ucapan batil, ucapan mardud batil. Enggak boleh kita ambil ucapan tersebut karena ini menyelisihi dalil syar'iyyah dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang wajib bagi kita semua untuk tanqiyatul mujtama'atil muslimah, mensucikan, membersihkan, memurnikan masyarakat Islamiyah dari para penyihir dan amalan-amalan mereka, kerjaan mereka. Enggak boleh kita ikrarkan mereka, kita benarkan mereka di negeri kita, di tempat kita, di kampung kita, di antara manusia. Enggak boleh kita sebarkan sihir ya, di tengah-tengah manusia. Maka ya wajib bagi kita untuk memerangi mereka justru. Ya, untuk mengeksekusi mereka. Wa man urifa annahu ya'malu sihir. Nah, kalau ada orang yang tahu bahwasanya dia itu orang yang terkenal, urifa, diketahui, dikenal bahwasanya dia adalah orang yang memiliki kerjaan nyihir, ya, tukang nyihir, maka kita harus bawa ke mahkamah syariah. Ya, kita bawa dia ke mahkamah syariah untuk mendapatkan balasannya yang syar'i sampai ya, sehingga para manusia ini dan negeri kita atau kampung kita itu istirahat dari orang-orang yang demikian. Maksudnya bunuh, eksekusi ya, supaya kita nastarih minhum, bisa istirahat dari orang-orang kafir seperti mereka. Maka mereka ini orang-orang yang mendatangkan sihir, membawa sihir. Mana tadi sih? Mana tadi? Wala nafkah ya? Oh iya, salah baca, salah terjemah. Nggak boleh kita ya buka bagi mereka kesempatan, artinya nggak boleh kita berikan panggung. Jangan kita panggil mereka, jangan kita berikan panggung. Nastaqdim itu kita panggil. Ya, naftah lahum majal, kita buka kesempatan, maksudnya kita ya kasih panggung, gampang gitu kan? Ya nggak baik. Iya, insyaallah. Ya, kita kasih panggung ke mereka, jangan sampai kita untuk panggil mereka atau bahkan jangan membela, jangan sampai, nggak boleh. Ya, sehingga kita mengatakan, kata mereka nih ya, kita mengatakan apa? Utrukuhum, tinggalkan mereka, biarkan mereka lagi ngumbatin manusia.
Mereka lagi apa? Ngobatin manusia, orang pintar mereka mah. Ya kamu baru belajar setahun 2 tahun udah nyalain mereka, nyalain dia. Orang pintar, orang sakti itu. Sembarangan lo bisa dengar, ya saya juga bisa dengar Pak. Ya. Dia bisa lihat loh, sama saya juga bisa lihat, emang saya buta. Ya. Ini orang aneh zaman sekarang. Dia bisa tahu loh apa yang kita omongin, sama saya juga bisa tahu. Ya, paham ya? Enggak, dia tuh bisa taunya ini. Wah, itu berarti udah ide ilmu ghaib. Itulah Pak, itu di antara kekufuran dia. Ah, itu. Barakallahu fiikum. Ya, sedangkan mereka itu hakikatnya sedang membawa sihir, mendatangkan sihir, dan dengan hal tersebut sebenarnya kita menambah keburukan dengan keburukan dan menambah sihir dengan sihir. Wal'iyadzubillah. Nah, di sini Anda bawakan dari Al-I'lam bi Tawdihi Nawaqidil Islam, kitab Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Mufassir Abdul Aziz Turaifi fakallahu asrah. Ini kitab Nawaqid Islam, tipis tapi ajaib isinya. Masya Allah. Sihir ini kata beliau, wali sihri haqiqatun inda jamahiri ahli ilmi. Sihir ini terdapat sihir hakikat, yang hakikat. Kan sihir ini kan ada takhil sama hakiki kan. Menurut jumhur ulama, atau itu apa? Itu pendapat jumhur ulama. Wa huwa madzhab ahlussunnah wal jamaah, dan itu adalah madzhab ahlussunnah wal jamaah. Qala Ibnu Hubairah rahimahullah fi kitabil Isyraf ala madzahibil asyraf. Ajma'u ala anna sihra lahu haqiqatun illa Abu Hanifah. Para ulama bersepakat bahwasanya sihir itu memiliki ya sihir hakiki. Yang memiliki apa? Makna yang hakiki kecuali Abu Hanifah. Ya fa innahu qala la haqiqata lahu indah. Menurut Abu Hanifah enggak ada sihir yang namanya hakiki. Intah. Wa qala al-Mu'tazilah, berkata Mu'tazilah, kadzalik, demikian pula seperti Abu Hanifah. La haqiqata lahu, enggak ada hakikatnya. Jadi kata mereka ini sihir cuma apa? Takhili doang. Paham tuh? Wastadallu biqaulihi ta'ala, dan mereka berdalil dengan firman Ta'ala. Paham ya? Mereka berdalil dengan firman Ta'ala. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ya. Dikhayalkanlah kepada mereka dari sihir-sihir para penyihir Firaun bahwasanya seakan-akan tongkat dan benang-benang tersebut seakan-akan apa? Ular. Bergerak. Ya. Berjalan. Faqala, apa kata orang Mu'tazilah dan Abu Hanifah? Yukhayyal. Berarti sihir itu apa? Takhili, bukan hakiki. Makanya di sini ulama khilaf. Sihir ini perkara ma'ruf min ad-din atau bukan? Paham? Karena para ulama ini ada yang membawakan kepada sihir, perkara sihir ini perkara yang khafiyah. Karena serepot ini pembagiannya. Paham? Di antara yang menyebutkan adalah dinukilkan oleh Syekh Ishaq Ibn Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Takfirul Mu'ayyad. Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang bilang, oh ini ada ulama yang nggak mengkafirkan dia penyihir, mengkafirkan penyihir, itu gimana itu sihirnya? Memang kayak gitu ya. Ini jangan antum terkena syubhat, jangan gampang terkena syubhat. Paham ya? Wal haq, tapi yang benar kata Syekh At-Turaifi fakallahu asrah, anna li sihr haqiqatan wal athar fi dzalika 'ani sahabah wa tabi'in wa salafil ummah katsiratun jidda. Sihir ini ada sihir yang hakiki. Dan asar-asar yang menunjukkan tentang adanya sihir hakiki dari sahabat, dari tabi'in dan para salaful ummah sangat banyak sekali. Wa min sihir ma huwa takhilun la haqiqata lahu. Dan memang ada dari sihir yang dia takhil, yang tidak ada hakikatnya sedikit pun. Paham? Sebagaimana sihir para penyihir siapa? Firaun. Wa katsirun min as-sihir la yutawassalu ilaihi illa bisyirki wa taqarrub ila al-arwahil khabithah min dunillah. Dan kebanyakan dari sihir ini, itu tidak bisa seorang sampai kepada sihir kecuali dengan kesyirikan, dengan adanya apa? Kesyirikan, pesugihan, ya, dengan mendekatkan diri kepada ruh-ruh, arwah-arwah yang jelek daripada selain Allah Azza wa Jalla. Penyirorok kidul apa segala macam, jampe-jampe, ntar
mana darah haidnya, syarat-syaratnya nggak jelas. Darah haid ditaruh di Quran, nanti disobek, nanti dilipat-lipat, ntar ini penyihir. Medianya rata-rata kayak gitu. Media-media para penyihir sekarang. Banyak itu. Kemudian nanti diikat, jadikan buhul, ditiup-tiup, ya, nafas, al-uqad. Nah. Waqad ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dan bahkan Nabi SAW telah menjadikan perkara sihir ini termasuk perkara yang membinasakan. Wa qaranahu bisyirki, bahkan Nabi menggandengi, membarengi penyebutan sihir dengan penyebutan syirik. Faqala, Nabi bersabda kama fis sahihain, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang dapat membinasakan. Qalu, para sahabat berkata, wahai Muhammad, apa itu? Qal al-isyrak billah, syirik kepada Allah, wa sihr, yang kedua sihir. Paham ya? Al-hadis. Wa sihr yadkhulu fi syirki min jihatain. Terus dari sisi mana sih sihir ini masuk dalam kategori syirik? Ini penting, ikhwan, ya. Anak katakan ini kitab tipis tapi luas, ya. Tapi bahasanya singkat-singkat beliau tapi luas, mencangkup. Lebih luas daripada masail-masail yang dibawakan dalam kitab durus ini. Paham? Ini kan tebal tapi kemana-mana gitu kan. Ini luas tapi tipis. Masailnya maksudnya. Nah, dari sisi mana sih sihir itu dikatakan syirik? Jangan antum katakan syirik nggak tahu sisinya. Itu maksudnya. Al-jihatil ula, jihad yang pertama, ma fihi min istikhdamil jinni wa syayatin wa taqarrubihi ilaihim. Karena di dalam sihir terdapat ya kerjasama, ya, menggunakan bantuan jin dan setan dan mendekatkan diri kepada mereka dari selain Allah Azza wa Jalla bima yuridunah, dengan perkara apa yang diinginkan oleh setan tersebut. Betul nggak? Nah, terkadang penyihir ini dia minta sama jinnya, sama apa segala macam. Rata-rata makanya penyihir itu orang-orang yang mistis, orang-orang yang dia udah betapa apa segala macam, ya, bergaul dengan para setan, para jin, pesugihan, kemudian syaratnya apa dulu, apa segala macam. Na'udzubillah. Ini ada. Ya, liyusilu as-sahir ila mubtagha. Supaya apa? Supaya ya dia bisa, ya, itu salah baca, bukan salah cetak. Ya, betul cetak. Antum ada nggak bukunya? Bukannya antum ada bukunya? Ada. Oh, ya. Di Sakat. Nah, liyususahira ila mubtagha. Antum lihat di sini, kawan. Ya, mereka meminta bantuan kepada jin dan setan, mendekatkan diri mereka kepada jin dan setan dengan apa yang mereka inginkan. Biasanya dengan apa? Tumbal. Apalagi misalkan sajen. Kontrak ya. Kontrak kerja gitu sama jin gitu. Kemudian biasanya banyak lah. Minta ini, minta itu, minta apa, naudzubillah. Minta ayam. Minta ayam cemani. Iya. Ayam hitam. Bukan ayam tiren ya. Ayam tiren juga hitam, tapi ayam cemani kebetulan hitam semua. Ya, disyaratkan hitam semua. Supaya apa? Liyususahira ila mubtagha. Supaya mereka setan-setan ini memberikan kabar kepada para penyihirnya, ya, supaya apa? Supaya penyihir ini mendapatkan apa yang diinginkan sama dia. Teman-teman ya. Jadi seakan-akan sakti gitu. Itu bantuan dari jin. Wasihru min ta'limi syayatin, dan sihir termasuk ta'limu syayatin, pengajaran madrasah syaitoniyah. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setanlah yang kafir, yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajari manusia apa? Sihir. Ini udah kita jelaskan juga kemarin dalam kitab durusnya ya, Syekh Al-Fauzan. Itu paham ya, sisi pertama ya, kenapa dikatakan syirik. Al-jihatu tsaniyah, sisi yang kedua atau jihati boleh juga. Sisi kedua, ma fihi minad di'ai ilmil ghaib. Nah, ini di dalam sihir terdapat iddia, klaim
taunya dia terhadap ilmu gaib. Nah, inilah musibah besar, ikhwan. Sekarang para penyihir, antum lihat, mereka mengklaim tahu ilmu gaib enggak? Orang pintar, dia tahu ini, tahu itu. Nanti ketika ada barang hilang segala macam, datang ke dia, nanti minta tolong ini segala macam, ya. Na'udzubillah min dzalik. Wa munaza'atillah fi khususiyatihi. Dan juga di dalam sihir ini terdapat perkara munaza'ah. Apa munaza'ah? Menentang. Ya, apa namanya? Menentang Allah Azza wa Jalla dalam kekhususannya dia. Jadi ingin membersamai, ingin menentang Allah, tanazu' di dalam perkara kekhususan Allah Azza wa Jalla. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Padahal Allah berkata, katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun yang di langit dan di bumi mengetahui hal gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia tiba-tiba apa? Oh, tahu. Oh, ini kayaknya di bawah si dia nih. Memang terkadang betul, ikhwan. Ya. Karena jin itu yang apa? Jin yang masih tahu. Dan Anda pernah soalnya dulu di sama orang Bali tapi orang Buddha dia. Hindu ya? Hindu ya Bali ya? Dia Hindu. Dia itu sihir kartu, sulap. Sulap tapi sihir dia. Sahir dia. Perempuan. Kita memang suka main, ini masa-masa kemurtadan ini. Ya. Tapi Anda masih kelas 6 SD dulu. Nah, belum balik ke udah kayaknya. Ya. Kita suka main di rumah dia. Dia suka ngasih sesajen buat apa, kemudian kemenyan apa, ini ada ini segala macam. Terkadang ditawarin, itu Umam dimakan nggak apa-apa. Oh, udah nggak apa-apa dimakan. Nggak apa-apa. Nah, makan browniesnya apa segala macam. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya coba saya minta ini, ya boleh ramalan kartu. Dia mengklaim tahu ilmu gaib. Dia ramal tuh pakai kartu. Kasih 2. Set. Silakan ambil yang mana? Ini. Anak kayak gini. Oh ya. Kemudian dia lagi, silakan ambil lagi. Anak ngelihat juga boleh. Oh iya. Jangan kasih tahu saya. Iya, anak ingat jangan kasih tahu saya. Anak taruh lagi situ. Kemudian gitu lagi terus. Terus. Sampai akhir anak milih berapa kali. Pas anak milih, bapak kamu gini ya. Di penjara ya, gitu kan. Coba sini lihat kartunya. Betul, gambar penjara, ikhwan. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu mainan apa? Jin dalam hati anak. Ini bener apa? Jangan-jangan. Ya. Dan dia betul. Itu mainan apa? Sihir jin itu. Mainan jin semuanya itu. Paham? Itu anak masih SD itu. Masih kecil dulu. Hah? Bahaya. Ya. Nah. Wa da'wa musyarakatillahi fi dzalika kufrun wa dhalal, dan mengklaim adanya perserikatan dia bersama Allah dalam mengetahui ilmu ghaib adalah kufur dan kesesatan. Wal aslu fi sihir annahu kufrun wa syirkun. Tapi ingat ikhwan, hukum asal pada sihir itu kufur dan syirik. Ya? Kufur dan syirik. Wa qad yakunu minhu ma huwa dunal kufur. Tapi terkadang dari sihir ada yang di bawah kufur. Dari sini. Wa sihru fi hadzal babi ala qismain. Sihir pada bab ini terbagi menjadi 2 bagian. Al-qismul awal, ya bagian pertama syirik, sihir yang syirik. Sihir yang sifatnya apa? Syirik, pelakunya musyrik. Wa huwa alladhi yakunu biwasitati syayatin. Ya inilah sihir yang adanya dia dengan perantara para bantuan setan. Fa yutaqarrabu ilaihim bi badil qarabin wal ibadah lahum min dunillah, ya. Ini si penyihirnya ini biasanya mendekatkan diri kepada setan dalam rangka membantu, meminta bantuan dengan mengerahkan al-qarabin, ya, qurbah, ibadah kepada mereka daripada selain Allah Azza wa Jalla. Apa menyembelih, apa segala macam, naudzubillah. Ini sihir musyrik, kafir. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, dzulmun wa udwanun, kezaliman dan permusuhan.
Wa huwa ma yakunu biwasitatil aqaqir wal adwiyah li adhiyatil khalqi wa saddihim amma yuridun. Nah, yang kedua ini apa? Sihir yang dia adanya dengan perantara al-aqaqir. Aqaqir ini adalah ya, suatu perantara zat kimia yang biasa dibuat oleh tukang sulap biasanya. Ya, yang dilakukan oleh tukang sulap pakai gitu biasanya. Pakai merkuri, pakai apa segala macam. Nanti tiba-tiba berasap, tiba-tiba meledak awas segala macam. Paham itu? Ya. Atau dengan obat-obatan, apapun itu ada. Yang kayak gitu. Umpamanya nyentar jadi pingsan apa segala macam, tapi pakai obat. Ya. Ntar pakai apa dan semisalnya untuk menyakiti manusia. Ya. Menyakiti para manusia serta memalingkan mereka dari apa yang mereka inginkan. Itu ada kayak gitu. Biasanya para pencopet pakai ini. Ya, biasanya pencopet pakai yang kayak gini modelnya. Barakallahu fikum. Itu ada dua jenis. Apa? Hah? Zulmun wa udwan. Ya, sihir yang dia berupa apa? Kezaliman dan permusuhan. Itu pakai apa namanya biasanya tadi ramuan-ramuan apa segala macam itu ada itu. Dan itu biasanya buat penipuan seperti siapa namanya? Limbat. Limbat tapi kayaknya ada pesugihan dia ya? Ah? Ada trik. Kemudian juga, nah ada yang namanya apa? Barakallahu fikum. Kayak apa tuh? Yang jadi si itu siapa sih? Ya ada lah pokoknya ya. Nah itu sihir itu masuk itu. Zulmun udwa. Adapun sihir riyadhi wa amma sihir riyadhi, ya sihir riyadhi ini sihir ketangkasan, tentang trik. Ya, alladzi yarji'u ila sur'atil harakah wa quwwatil jasad atau jasad wa khifati aliyat wa sihir bitamwih, yang mana sihir tersebut nanti kembalinya kepada kecepatan gerakan seorang. Kekuatan tubuhnya dia dan kecekatan bagaimana tangannya dia sat-sat gitu ya. Kemudian serta sihir yang menggunakan apa? Pengkelabuan, tamu ini kamuflase. Itu riyadhi. Wa huwa ma yakunu biqalbil haqa'iq wa idhariha 'ala ghairi haqiqatiha. Yaitu adalah jenis sihir yang dia qalbul haqa'iq, memutarbalikan, membolak-balikan fakta yang ada. Dan menampakkan ya perkara tersebut 'ala ghairi haqiqatiha, tidak sesuai dengan hakikat aslinya. Fahadhani minat tadlis wal khida' wal ghish. Maka dua jenis ini, ya tadi jenis sihir riyadhi dan sihir apa namanya? Dzulmun wa udwan, ini termasuk tadlis, penggelapan, khida', penipuan dan ghish, kecurangan. Wa inna ma adkhala hadhihi al-anwa' al-madhkura fi sihr li latafati madarikiha wa khifaiha. Nah, dan dimasukkannya jenis-jenis demikian, ya jenis-jenis sihir zulmun, sihir yang sifatnya riyadhi, dimasukkan dalam kategori sihir karena halusnya dia, ya, halusnya dan samarnya, madarikiha, cara kita untuk bisa menangkap itu adalah perkara yang perkara asli atau tidak sihir. Nah, ya kan susah terkadang pakai apa trik, pakai apa segala macam, ya seperti pesulap-pesulap yang ada gitu kan, kayak gitu. Barakallahu fikum. Dan juga karena apa? Ya, karena samarnya perkara tersebut. Ya, perkaranya apa? Samar. Barakallahu fikum. Enggak jelas dari mananya gitu. Li'anna sihr fil lughah ibarah amma latafa wa khafiya sababuhu. Karena sihir, secara bahasa itu dia biasa diungkapkan untuk suatu perkara yang tersembunyi, yang halus. Latif, yang halus, ya, lutfah. Kemudian yang sebabnya samar. Oleh karenanya datang dalam suatu hadis, inna minal bayan
la sihran. Sesungguhnya termasuk dari penjelasan adalah ada sihirnya. Kenapa? Karena saking apa? Menipu, menghipnotis gitu ya. Nah, itu. Paham ya? Terus bagaimana hukumnya mereka? Wa hukmu sahir yadhharu mimma sabaq min taqsimin ala tashih ala sahih wa qad ikhtalafa ulama fi kufrihi ala qaulain. Hukum penyihir yang telah tampak dari apa yang telah kita sebutkan dari pembagian yang sahih tersebut, ulama telah khilaf ikhwan di dalam kufur atau tidaknya mereka atas dua bagian, dua pendapat. Faminhum man atlaqal kufur, sebagian mereka ada yang memukul rata bahwasanya itu adalah kufur semua, kafir. Paham tuh? Paham? Ya. Sebagian mereka ada yang atlaqa al-kufur. Ya, memutlakan kufur, artinya dipukul rata kafir itu. Mau yang riyadi, mau yang zulm sama. Kama huwa dhahiru sani'il musannif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana ini yang tampak dari sani'il musannif, perbuatan yang musannif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa huwa qaulu jumhuril ulama, dan ini adalah ucapan jumhur ulama. Liqauli ta'ala, dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ini udah kita terjemahin ya kemarin ya. Wa minhum man nassa ala taqsim alladhi dzakarna wa huwa al-adhhar. Sebagai mereka ada yang menegaskan hukumnya atas rincian yang telah kami sebutkan, dan ini yang paling tampak. Jadi Syekh At-Turaifi ini beliau berpendapat enggak semua penyihir kafir. Nah. Jadi kafir itu ketika seorang penyihir, dia penyihir yang apa? Yang bagian pertama. Yang pertama, apa yang pertama? Iddia'ul ilmil ghaib. Dengan wasitah syaitan. Yang dia bekerja sama dengan jin dan syaitan. Kemudian bagaimana qatlus sahir, hukum membunuh penyihir? Ikhtalafa fihi ulama binaan ala ikhtilafihim fi kufri sahir. Para ulama berselisih. Yang mana perselisihan ini dibangun di atas perselisihan mereka terhadap apa? Kufurnya para penyihir. Fa in kana sihruhu kufran qatala murtaddan. Kalau sihirnya sihir kufur, maka dia qutila, dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia murtad. Paham? Wa in kana sihruhu dunal kufur. Kalau sihirnya dia bukan sihir yang sampai derajat kekufuran, qutila daf'an li adzahu wa syarrihi wa kuffan li fasadihi, atau wa kaffan li fasadihi. Ya, dia dibunuh karena apa? Untuk supaya seorang ini mencegah dari gangguannya dia, dari keburukannya dia, dan menjaga dari kerusakannya dia. Wa hadir ji'lil maslahatil mutarattabah ala baqaihi. Dan ini nanti kalau sihir yang enggak sampai kafir, kembali kepada maslahat yang akan ditimbulkan ya ketika dia tetap atau tidak tetap jadi ada, hidup atau enggak hidupnya. Wa qala Ibnu Hubayr rahimahullah fi kitabih al-Isyraf ala madzhab al-Asyraf, wa hal yaqtalu bi mujarrad fi'li wa istimali. Apakah seorang dibunuh hanya sebab dia menyihir dan melakukan perbuatan sihir? Wa qala Malik wa Ahmad na'am. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah la. Fa amma in qutila bi sihri insanan, fa amma in qatala bi sihri insanan fa innahu yuqtal inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Adapun orang yang dengan sihirnya dia membunuh orang lain, maka dia dibunuh menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad. Wa qala Abu Hanifah la yuqtalu hatta yatakarraru minhu dzalik. Enggak boleh dibunuh sampai berulang-ulang darinya, katanya. Wa yuqirru bidzalika fi haqqi syakhsin muayyan, dan dia ikrarkan hal tersebut pada hak orang tertentu. Karena Abu Hanifah ini kan mengatakan sihir cuma sihir apa? Takhili. Enggak ada yang hakiki. Wa idza qatala fa inna yuqtalu haddan indahum ila Syafi'i. Berarti kalau dibunuh, maka dia dibunuh karena adalah hukum had menurut mereka, kecuali Syafi'i. Fa innahu qala yuqtal wal hala hadhihi qisasan. Ya, sesungguhnya dia dibunuh karena ini keadaannya qisas, kata Imam Syafi'i. Paham antum? Jadi ada orang yang berbuat sihir, kemudian kalau memang adalah sihir, kita nggak bicara sihir ini ya, murtad ya. Kalau sihir murtad semuanya dibunuh. Orang yang melakukan perbuatan sihir, sihirnya sihir syirik, sihir musyrik, maka kafir, dibunuh dia. Paham antum?
Adapun sihir yang sifatnya demikian tadi, nah, itu tergantung bagaimana mereka pandangannya. Kalau pandangan mereka semua sihir kafir, ya udah, berarti dia dibunuh karena hukum had. Paham tuh? Karena hukum had. Walaupun dia umpamanya dia bunuh orang nih disebabkan apa sihirnya dia, maka dia dibunuh karena adanya hukum had. Adapun kalau yang berpendapat enggak kafirnya dia, ya, maka dia dibunuh karena dalam rangka apa? Daf'an. Kisos. Apa? Kisos. Karena dia membunuh orang, maka dikisos. Atas apa? Perbuatan dia telah membunuh orang tersebut. Paham dong? Nah, ini sedikit masalah yang dibawakan dalam Kitabul I'lam punya Syekh Abdul Aziz Turaifi. Sebelum masih ada lagi, kan? Cuma waktunya udah habis. Insyaallah nantilah kita akan lanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsira. Walhamdulillahirabbil alamin.